Yang dianggap ini merubah Pancasila adalah para ulama. Terbukti HTI sudah dibubarkan, ormas Islam sudah dibubarkan. Tetapi justru Allah telah membuka kedok-kedok mereka bahwa sesungguhnya orang-orang yang Pancasilais itulah yang ingin merubah Pancasila. Benar? Benar apa betul? Benar nggak kalau yang ingin merubah Pancasila adalah orang yang Pancasilais itu sendiri? Yang selama ini berkuar-kuar, hati-hati terhadap ulama, hati-hati terhadap pondok pesantren, hati-hati terhadap para ustadz. Tetapi Allah buka itu semua. Allah membuka kebohongan mereka, permainan mereka Allah buka lebar-lebar, dan sekarang ditahu oleh dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya mari kita dengarkan bagaimana tampilan pimpinan dari Forum Komunikasi Mahasiswa Muslim Dompu NTB. Kami panggil saudara John Al-Fatih. Siap bertempur. Siap bertempur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Dengan takbir ini umat Islam memperebutkan kemerdekaan Indonesia, saudara-saudara sekalian. Dengan takbir ini Bung Ontomo memperebutkan kemerdekaan ini dengan tetesan darah dan keringat, menjadi saksi perjuangan bahwasannya umat Islam punya peranan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Namun hari ini umat Islam acap kali dituduh, acap kali difitnah, saudara-saudara. Itu sudah terbukti lewat diterbitkannya Perpu Ormas oleh Presiden yang menganggap bahwa ada salah satu kelompok umat Islam yang berusaha merubah sistem demokrasi, merubah Pancasila, lalu kemudian badan hukum izin ormas tersebut dicabut lewat Perpu Ormas tersebut. Itu merupakan satu tindakan real yang dilakukan oleh negara karena tuduhannya kepada umat Islam yang dianggap mau merubah Pancasila, saudara-saudara sekalian. Tapi hari ini di depan gedung DPRD Dompu, di depan anggota legislatif yang makan, minum, tinggalnya digaji oleh uang negara, hari ini kita sampaikan kepada mereka bahwa ini suara kita, suara rakyat Indonesia, yang dari kita mereka mendapatkan gaji, yang dari kita mereka bisa makan, yang dari kita mereka bisa minum. Maka hari ini dengarkan, ini suara kami, dengarkan, ini permintaan kami, bahwasannya kami masyarakat Kabupaten Dompu, khususnya umat Islam, hari ini meminta dengan hormat kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Dompu untuk menyampaikan aspirasi kami, bahwasannya kami menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Nanti saya terangkan, saudara-saudara, kalau kita mau bicara apa dasar hukumnya. Perpu Ormas itu diterbitkan dengan alasan ada beberapa pasal menyatakan jikalau ada ormas yang menganut memahami melaksanakan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila, maka ormas tersebut akan diberi sanksi. Bahkan sanksi yang lucunya adalah sanksi pidana, kawan-kawan sekalian, saudara-saudara sekalian. Tapi ada satu rancangan undang-undang yang diciptakan oleh negara, yang diciptakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu undang-undang yang tidak hanya sekedar bertentangan dengan Pancasila, tapi merubah Pancasila, kawan-kawan sekalian. Apakah ini bukan pelanggaran? Apakah ini bukan tindakan yang melawan konstitusi? Padahal di Perpu Ormas menyatakan tidak boleh orang menganut secara frasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
berpikir, tapi negara hadir membatasi pikiran-pikiran orang. Ini merupakan satu tindakan yang lucu dari negara ini. Kita berpikir dilarang oleh negara, Pak. Tapi giliran DPR ini membuat satu rancangan undang-undang, bukan berpikir, bukan bertentangan, tapi merubah Pancasila itu sendiri. Hari ini permintaan kami kepada anggota dewan yang 30 orang jumlahnya dari fraksi manapun, mau dari PKS, mau dari PDIP, mau dari Gerindra. Hari ini suara yang Anda dengarkan adalah suara kami, bukan representasi dari partai-partai Anda itu. Karena yang menggaji Anda sekalian adalah rakyat, bukan partai Anda sekalian. Maka hari ini representasi suara kalian adalah representasi suara kami sebagai rakyat yang menolak dengan keras tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Kalau kita mau kaji, kalau kita mau bedah, kalau mau diskusi, saya siap untuk melayani Anda sekalian terkait masalah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kedudukan Pancasila memiliki kedudukan tertinggi sebagai asas tunggal negara, sebagai segala sumber dari sumber hukum negara. Kemudian dibuatkan, diperkecil Undang-Undang Pancasila menjadi undang-undang. Apakah itu juga bukan bagian dari pelanggaran? Itu juga harus dicerna. Yang menjadi suatu kelucuan bagi kita semua, menjadi suatu keanehan bagi kita semua melihat persoalan ini, bahwasannya RUU yang dirancang ini adalah rancangan undang-undang inisiatif dari DPR itu sendiri. Semestinya DPR sebagai badan legislasi, produk hukum yang dibuat berbasiskan kebutuhan bangsa dan negara. Tapi yang terjadi hari ini adalah terjadi resistensi, penolakan dari berbagai macam wilayah, dari berbagai macam kalangan. Ini menunjukkan bahwa produk hukum yang dibuat oleh DPR tidak berbasis kebutuhan pada bangsa dan negara, tapi melainkan ini kita mencurigai ini ada kepentingan kelompok tertentu untuk menggolkan satu cita-cita tertentu yang mungkin barangkali hari ini patut dan sewajarnya kami menuduh cita-cita itu ingin menghidupkan kembali PKI. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya mau bertanya, apa orientasi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini mau diterbitkan? Apakah mau menjaga negara ini dari segala rong-rongan pikiran jahat menentang Pancasila itu sendiri? Kalau itu jawabannya, kenapa Teks MPR nomor 25 tahun 1966 tidak dijadikan sebagai konsideran, sebagai landasan hukum di dalam rancangan undang-undang tersebut, sehingga jelas bahwa orientasi menjaga rancangan undang, menjaga RUU ini bertujuan untuk menjaga Pancasila itu sendiri. Tapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Dengan tidak diterbitkannya Teks MPR sebagai konsideran di dalam RUU ini, maka memberikan peluang kepada paham komunisme, marxisme, dan leninisme, kawan-kawan sekalian. Takbir, takbir, takbir. Hari ini saya mau sampaikan poin terakhir kepada Bapak Kepolisian yang barangkali hari ini sudah menemani kami dari semenjak aksi. Saya mau sampaikan di sini, Pak, bersuara, berpikir itu adalah hak warga sipil yang dijamin oleh konstitusi. Jangan baru diposting di Facebook saja sudah melayangkan surat panggilan. Apa-apaan itu? Jangan kemudian menjadikan lembaga penegak hukum sebagai bentuk arogansi negara ini. Melarang untuk berbicara saja. Memposting di sosial media selama tidak ada unsur sara itu adalah hak yang dilindungi oleh regulasi. Jangan sedikit-sedikit memberikan surat panggilan. Ini menunjukkan ketidakdewasaannya negara ini menyikapi pikiran-pikiran manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena keterbatasan waktu, kita akan diskusi banyak dengan DPR nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Selanjutnya mari kita dengarkan penyampaian abang kita, saudara kita dari Lamdo, Bapak Kahar Zakar. Kami berikan kesempatan.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Mari kita sekali lagi menyuruhkan untuk merdeka. 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 Terima kasih kepada Korlap yang sudah memberikan sedikit waktu untuk kami dari Lembaga Adat Masyarakat Tonggo untuk sekedar menyampaikan unek-unek rasa hati dengan adanya rancangan undang-undang HIP ini. Ini HIP lebih berat, lebih berbahaya dari penyakit HIV. Lihat, ya, ini adalah penyakit yang akan menular terus sampai ke anak cucu kita nanti. Lalu bagaimana caranya agar HIV ini tidak berkembang? Inilah satu-satunya cara bagi kita yang memiliki sedikit iman, yang memiliki ingin Indonesia ini tetap mengingat sejarah. Ingat, lahirnya Indonesia adalah dari petikan Allahu Akbar. Lahirnya Indonesia adalah dari petikan merdeka. Haruskah kata merdeka ini hilang pudar dari negara yang kita cinta ini? Dulu kalau saja penjajah terus berada di tanah air Indonesia ini, mungkin lebih dulu komunisme berada di Indonesia tercinta ini. Tetapi Allah telah mengutus para ulamanya, para kiainya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari rolongan-rolongan penjajah. Tetapi sekarang yang lebih berbahaya lagi, justru lahir dari anak-anak Indonesia sendiri yang mengaku perwakilan rakyat, yang mengaku adalah orang-orang yang akan membantu rakyat. Tapi nyatanya DPR sebagai uluran hati, sambungan tangan masyarakat telah mengacak-acak negara kesatuan Indonesia ini dengan ingin mensahkan undang-undang HIP ini, undang-undang yang sangat berpotensi berpenyakit untuk masyarakat Indonesia ke depan. Setuju? Oleh karena itu, wahai pimpinan DPR, kami mohon hadirlah di hadapan kami ini untuk sama-sama menyatakan menolak lahirnya HIV, penyakit yang sangat berbahaya bagi keturunan kita di masa yang akan datang. Hari ini keharbujakan berorasi boleh, tapi untuk ke depan apa yang dirasakan oleh anak cucu kita, mereka akan tidak lagi mendengarkan takbir, mereka tidak lagi mendengarkan petikan merdeka, tetapi nanti akan tersundut dalam telinga mereka kata-kata dari PKI yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi terakhir, kami mohon kepada seluruh anggota DPR yang hadir, lahirkan hati, lahirkan kebersamaan, karena Anda adalah kami adalah Anda. Oleh karena itu, hargai keinginan kami untuk memberikan orasi dalam kita menantang lahirnya HIV ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, watine mumpoi na orasi dorone sangat saru. Pala kege wating ne guringange, coba dong jabne guringang kota dewange. Sakakera guringang cerita dong, Pak. Saya panggil saudara kami, M. Yatin, kepada saudara Yatin, kami berikan kesempatan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan
se-Indonesia dengan terjadinya ingin merubah undang-undang dan Pancasila. Sebenarnya dalam sejarah Pancasila itu dibuat dan pikiran matang orang-orang Islam atau ulama-ulama besar. Coba, ini belum orang mungkin tahu bahwa Islam itu bukan asal bicara. Islam itu 5. Kaki kita 5, kaki kita 5, tangan kita 5, tangan kita 5. Dan dasar huruf Al-Quran itu 5. Ayat-ayat yang penting itu ada 5. Tahun, bulan, minggu, hari, waktu 5. Justru inilah dasarnya Pancasila sebenarnya. Dan Pancasila itu dasar Islam sebenarnya. Justru yang membuat dan membuat aturan dan Pancasila adalah Islam. Maka kita jangan sia-siakan, jangan memberikan kesempatan PKI dan hati di Indonesia. Dan Indonesia akan melawan seperti hari itu yang terjadi. Dan kami minta terhadap anggota DPR yang ada, termasuk saya sebagai anggota DPR, agar surat yang diajukan oleh umat Islam ada di Ponorogo mohon ditandatangani dan mohon disetujui. Dan biar saya bersama untuk menandatangani hal itu. Sekarang mohon surat itu buktikan bahwa saya akan menandatangani duluan. Kebetulan dengan adanya gumpalan-gumpalan PKI, masuknya Cina tanpa surat, apa kita senang atau tidak? Berarti tersembunyian persetujuan dari pemimpin kita. Saya akan melawan apapun dan saya turun dari jabatan saya, tetap saya akan bela Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup Islam, hidup lima Pancasila. Hapuskan HIP di Pancasila, majukan 5 Pancasila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.